Kembali lagi bersama saya Dr. Bila Zuardi SMM. Kali ini akan kita membahas terkait dengan masih kepegawaian gitu ya. Jadi di mana ketika kita menjadi pimpinan dan mendapatkan informasi dari pelaksana kita terkait dengan adanya ketidakprofesionalitas yang dimiliki oleh rekan kerjanya, yang misalnya dalam memberikan pelayanan ataupun juga dalam mengajarkan gitu ya, terkait dengan ya adanya di sekolah misalnya seperti itu ya, ketika kepada muridnya dan seterusnya. Ya kita sebagai pimpinan ya kita harus bisa menerima adanya informasi itu sebagai tindak lanjut kita dalam melaksanakan evaluasi gitu loh. Jadi bukan berarti kita itu sedang menjelek-jelekan orang lain. Terlebih memang terbukti dan kita sebagai pimpinan pun juga tahu gitu bahwa memang oknum pelaksana tersebut ataupun ya dalam hal bidang apapun lah gitu ya, itu melakukan adanya ketidaksesuaian dan kualitasnya itu memang perlu untuk dilakukan perbaikan. Maka dari itu kita sebagai pimpinan ya memang harus memiliki kemampuan mendengar yang baik gitu, bukan malah menolaknya ataupun juga memberikan sanksi kepada pegawai yang mana mereka itu sudah profesional dan di mana mereka itu sudah memiliki kepedulian kepada temannya, kepada organisasinya, supaya organisasinya itu semakin meningkat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di mana bukan berarti itu negatif gitu. Jadi pimpinan pun juga kenapa dia itu mengadu kepada kita gitu ya. Nah, kita itu sebagai pimpinan harus berpikir karena saya itu punya kewenangan nih. Ini merupakan kewajiban saya dalam membina pelaksana-pelaksana yang ada di bawah pimpinan saya itu untuk menjadi pelaksana yang profesional gitu loh. Ya mungkin pelaksananya itu kenapa mengadu gitu ya terkait dengan teman yang sama-sama pelaksana, ya karena dia itu tidak punya power gitu, dia itu nggak punya wewenang untuk menegur, untuk membina temannya sebagai pelaksana juga, karena mengingat ya mungkin pelaksananya itu lebih senior dari dia gitu loh. Dan dimana ya memang fungsi dari pimpinan itu kan pengawasan. Ketika ada pelaksana yang memberikan nih informasi terkait dengan temannya gitu ya, sebagai sesama tim yang perlu dikoreksi, ya kita harusnya berterima kasih gitu loh, karena memang sudah dibantu gitu. Dan bagaimana sebaiknya gitu ya, ya sebaiknya kita itu harus bukannya menghukum ataupun memutarbalikkan fakta yang dimiliki atau yang diberikan oleh si pelaksana yang mengadukan tadi, tapi ya kita harus memanggil gitu ya, memanggil pelaksana yang bermasalah tadi gitu ya, untuk dimana mengkoreksi kinerjanya, mengkoreksi performanya gitu loh. Dan bagaimana itu semua supaya nantinya organisasi kita itu benar-benar memiliki standar gitu loh, memiliki pemimpin yang aware kepada organisasinya. Jadi seperti itu. Jadi dimana itu ya namanya keadilan di dalam organisasi yang memang bermasalah, yang belum baik, kita bina supaya menjadi baik. Nah yang baik itu menjadi contoh gitu loh, menjadi inspirasi yang membawakan inovasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi dimana ya pegawai-pegawai pun juga akhirnya dia itu merasa dilibatkan, dia itu semakin loyal gitu ya. Untuk yang pegawai yang mendapat binaan, dia pun juga jadi tahu, oh ya, ini ya yang perlu diperbaiki, oh ya ini yang harus dihindari, oh ya saya harus belajar lagi nih. Nah jadi dimana ada proses belajar di dalamnya gitu loh. Itu yang memang kita harapkan. Namanya juga organisasi, kita itu harus siap berkoordinasi, harus siap konsumsi lagi, berkonsultasi gitu ya, berkomunikasi gitu ya. Jadi seperti itu, jangan hanya kita itu tadi ya konsumsi dalam artian hanya ingin untung aja, hanya ingin beres aja, kita ingin maju tapi nggak mau bertransformasi, nggak mau belajar, nggak mau effort.
Ya kalau memang kita mau maju, ya kita organisasi kita pun juga harus bertransformasi nih, gitu loh. Transformasi itu memang membutuhkan effort, membutuhkan biaya, membutuhkan ya pokoknya pengorbanan gitu loh. Jadi bagaimana supaya nantinya organisasi kita itu bisa terus survive nih gitu loh, sesuai dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita suka ajarkan kepada ya semuanya lah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dimana dengan nilai-nilai yang kita jalankan itu bisa berdampak besar terhadap organisasi. Dengan demikian kita pun juga bisa menjadi pimpinan yang bijaksana gitu ya, bukan hanya sekedar jabatan yang katanya privilege gitu ya, tapi ya dengan jabatan itu kita punya tanggung jawab gitu ya. Privilege yang kita miliki itu akan kita bawa bukan hanya di dunia tapi di akhirat, dalam artian bukan berarti langsung masuk surga gitu ya, tapi ya kita makin berat di sana di hisapnya gitu ya, dimintai pertanggungjawabannya atas jabatan privilege yang kita miliki gitu ya. Jadi untuk itu yang terhormat Bapak yang memiliki privilege gitu ya. Jadi seperti itu, oke. Karena yang punya privilege, yang punya jabatan bukan Bapak aja. Banyak yang punya jabatan, punya privilege yang lebih tinggi tuh. Mereka pun juga mau gitu ya, menjadi pendengar yang baik, mau diberikan saran gitu ya, dan menerima laporan dengan dewasa gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk sesi kali ini cukup 6 menit atau 7 menit aja nih gitu ya. Terima kasih, salam sukses, sampai jumpa lagi bersama saya Dr. Bila Zuardi SMM.